mungkin saya terlalu capek atau masuk angin gitu, nggak terpikir bahwa itu adalah kanker. Hasil dari operasi tersebut membusuk semuanya. Akhirnya saya bolak-balik harus ke ruang operasi sampai 5 kali. Ketika kemoterapi tulang yang ke-17, saya drop. Drop itu saya sempat jatuh, nggak sadar. Ketika sadar itu sudah ada pendarahan di mata. Kita tidak boleh larut di dalam rasa sedih tersebut. Salah satu yang membuat kita tuh makin terpuruk dan drop itu adalah stres atau depresi kita. Jadi berusaha untuk mengolah pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Turizan. wabarakatuh. Sebelumnya makasih Ibu udah mau datang ke studio kita buat cerita pengalamannya Bu Turizan ya, Bu. Kalau yang Eja tahu kan di sini Ibu sebagai pejuang cancer ya, Bu. Iya. Boleh nggak Ibu ceritain? Nama saya Turizan Wahyuni, panggilan saya Aling Tio. Saya adalah seorang mu'alaf. Awal kena kanker saya itu pada tahun 2014, didiagnosa kanker payudara stadium 2. Saya melakukan pengangkatan dan kemoterapi awalnya di Rumah Sakit Darmais. Nah, karena pengetahuan saya tentang kanker sama sekali tidak ada ketika itu, dan jarak tempuh untuk ke Darmais sangat memakan biaya yang sangat banyak. Nah, itu membuat saya tidak melakukan lagi pengobatan di sana. Karena untuk pasien kanker, khususnya payudara, itu selama 5 tahun setelah kemoterapi pasien diwajibkan mengkonsumsi obat humoral selama 5 tahun, tapi itu tidak saya lakukan. Sehingga pada tahun 2016 saya merasakan lagi benjolan sebanyak 12 titik menurut dokter di payudara yang sama. Akhirnya dokter melakukan pengangkatan ulang. Dikarenakan saya ada penyakit hepatitis kronis, yaitu infeksi yang gampang membusuk daging. Nah, hasil dari operasi tersebut membusuk semuanya. Akhirnya saya bolak-balik harus ke ruang operasi sampai 5 kali untuk membersihkan pembusukan di sekitar payudara tersebut. Mohon maaf Bu Turizan, tadi kan Ibu bilang Ibu seorang mu'alaf juga ya, Bu? Iya. Itu dari tahun berapa Ibu? Dan kenapa saya memutuskannya? Menjadi mu'alaf tahun 95 ketika menikah, tapi itulah saya ambil hikmahnya. Mungkin ketika saya dulu menjadi mu'alaf adalah untuk sebuah pernikahan, bukan karena panggilan hati nurani. Ketika saya, mungkin Allah kasih hidayah dengan berupa penyakit kanker ini, saya terpikir, karena ada salah satu keluarga saya yang juga memeluk agama Islam, tapi ya seperti saya dulunya tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang muslimah. Nah, saya itu mengalami waktu meninggalnya mungkin proses untuk penyempurnaan jenazah agak mengalami kendala. Di situ saya ada timbul rasa takut. Saya sebenarnya mau kemana sih gitu. Akhirnya saya berpikir, saya harus tahu nih kemana saya nanti akan pulangnya. Ya, saya bilang, ketika itu saya juga dibantu untuk pengobatan karena di rumah kan, sudah dirumahkan. Karena kalau untuk penyakit payudara yang membusuk itu baunya memang sangat-sangat mengganggu pasien lain ya. Jadi dirumahkan ketika itu, dan alhamdulillah dibantu oleh Dokter Gama untuk membersihkan di rumah. Di situ Dokter Gama banyak menasihatin saya tentang memberi pengetahuan tentang Islam. Akhirnya saya memantapkan diri. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali pada tahun 2014. Oh gitu, baik. Nah Bu Turizan, waktu pas Ibu dinyatakan divonis sebagai penyakit kanker itu tahun 2014 tadi ya Bu? Iya. Itu gimana Bu perasaan Ibu? Dan itu ada nggak kayak gejala-gejala yang Ibu rasakan, atau awalnya Ibu ini penyakit biasa atau gimana? Baik, udah ada benjolan sebenarnya ya, tapi memang nggak pas di payudara yang agak ke atas. Nah itu karena saya ada pemain voli dulunya, saya berpikir gini, mungkin rasa sakit di punggung, sakitnya bukan di benjolan yang ada, tapi di punggung saya. Mungkin saya terlalu capek atau masuk angin gitu, nggak terpikir bahwa itu adalah kanker. Jadi setelah mulai agak membesar,
itu saya mendengar dari orang-orang, mungkin berobat di sini bisa, berobat di situ bisa. Nah, saya tidak menjalankan pengobatan ke medis ketika itu, sehingga akhirnya lah sampai pecah dan sangat-sangat tidak nyaman. Berarti untuk saat ini pun sudah dioperasi, sudah diangkat ya Bu ya? Sudah, bahkan saya operasi karena ya itu ada matitisnya. Saya tidak seperti penyintas kanker, kebanyakan penyintas kanker payudara itu dijahit rapi dan berupa cuman garisan. Sementara kalau saya dan ada beberapa teman saya itu merupakan bolongan saja. Oh gitu. Iya. Untuk yang tadi Bu, yang matitis tadi itu apa Ibu mungkin? Matitis itu infeksi kronis, sehingga ketika kita selesai dilakukan pengangkatan itu kan biasanya harus dibersihkan, tapi memang peraturan sekarang kan BPJS ada batasnya nih berapa kali kita bisa GP atau ganti perban. Nah itu kita di rumah pengetahuan itulah juga kurang sehingga adanya infeksi, pembusukan itu. Berarti dari tahun 2014 sampai saat ini ya Bu? Yang pembusukan itu 2016. 2016. Tapi untuk tervonisnya kansernya itu 2014. Iya benar. 2014 berarti sampai tahun 2022 sekarang masih Ibu mengalami hal itu. Kanker itu sebenarnya kalau tadinya saya disiplin, ya artinya disiplin lah dalam pengobatan, mungkin bisa disembuhkan. Artinya sembuh total tidak, tapi saya tidak akan adanya penyebaran atau metastase ke yang lainnya, organ saya yang lainnya. Tahun 2017 saya selesai kemoterapi 9 kali untuk payudaranya, saya dirujuk ke Dermais kembali untuk radiasi. Karena saya waktu itu sudah memasuki stadium 3C, saya menjalani radiasi itu sebanyak 35 kali, 30 radiasi biasa, 5 kali radiasi khusus. Jadi setelah radiasi kita ada evaluasi untuk pasien-pasien, biasanya di kota-kota besar, memang rumah sakit besar itu diadakan evaluasi. Nah di evaluasi ternyata saya sudah ada penyebaran ke paru. Ke paru? Iya. Ketika penyebaran ke paru, dokter kemoterapi menyarankan saya memakai obat yang tidak di-cover BPJS. Saya sangat berat karena harganya sangat-sangat tinggi kan ya. Jadi saya konsul lagi ke dokter Indra Hidayat Sregar di Batam. Dok, saya sudah ada metastase ke paru, ini hasil MSCT-nya. Kemoterapi di sini saya tidak sanggup karena harus menggunakan obat yang tidak di-cover. Jadi sebaiknya saya harus gimana? Nah, Dokter Indra menyarankan, oke, Ibu bisa pulang ke Kepulauan Riau, kita akan melakukan coba kemoterapi biasa dulu. Akhirnya saya mau kemoterapi kembali, 9 kali kembali, dan dibarengi dengan kemoterapi oral. Tapi ya memang jenis saya kan hormonal saya tinggi, jadi penyebaran itu sangat cepat bisa terjadi. Selesai saya kemo untuk paru, ternyata tulang belakang saya L4 dan L5 saya terkena. Dan itu dilakukan kemo kembali sebanyak 18 kali. Itu 18 kali untuk yang tulang belakang aja? Iya. Tapi berarti untuk kayak pencernaannya itu normal atau enggak Bu kalau jadi gitu? 2019 saya mengalami sulit buang air kecil. Jadi ke dokter urologi di Dermais juga, dokter bilang di hasil dari MSCT-nya itu ada sel kanker di ginjal dan saluran kandung kemih. Jadi di waktu pengangkatan dilihat di ususnya itu seperti ada terkena selnya juga. Jadi dokter menyarankan untuk dibersihkan aja sekalian gitu. Jadi, oke Ibu, dan di sini Bu Turizan yang Eja tahu juga informasinya kalau Ibu mendirikan sebuah yayasan pejuang kanker juga ya Bu? Ya gini, Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan namanya. Nah itu didirikan tahun 2018, sebelumnya kita berupa perkumpulan. Nah yayasan ini bukan dibangun oleh saya, tapi oleh penyintas-penyintas kanker yang bergabung pada saat itu. Termasuk Ibu Sandaliza, atas bantuan Dokter Gumilang, Dokter Indra, semualah, termasuk Ibu Kartika Sari, Ibu Susi yang di dinas ketika itu, Dokter Susi dan Ibu Sandra Nora, itu mereka dokter-dokter itu memang sangat care, membantu kami dalam sehingga terbentuklah yayasan ini.
dengan dana yang sangat seminim mungkin. Ketika itu memang kita sangat bingung. Ketika berupa perkumpulan kita sudah ada aktenya. Tapi ketika ketuanya saat itu adalah Bunda Yuliani almarhumah, itu meninggal, dari pihak notaris meminta kita membuat surat baru. Nah itu biayanya besar kembali. Sementara kita tidak ada donatur dan belum ada uang kas sama sekali. Akhirnya kita minta bantuan Ibu Sandaliza, punya teman enggak yang bisa membantu kita. Akhirnya dipertemukan dengan Bapak Firman Tobing. Nah, beliaulah yang membantu kami dengan uang yang minim tersebut untuk melegalkan yayasan ini. Jadi yayasan di dalamnya itu memang semua orang pejuang kanker di Tanjung Pinang? Semuanya, sebenarnya di yayasan itu tidak hanya isi WA grupnya ya, tidak hanya penyintasnya aja. Di dalam situ ada dokter-dokter spesialis, dokter-dokter umum, bahkan Ibu Wali Kota kita juga bergabung situ. Ada orang-orang relawan dari seperti Ibu Diana Tan, seperti anggota-anggota dewan, ada beberapa yang ikut bergabung di situ. Jadi itu juga ada penyuluhan gitu jatuh dari dokter juga gitu ya Bu? Gitu. Untuk sementara ini di Tanjung Pinang, itulah yang saya sebenarnya sangat harapkan ya, adanya penyuluhan. Waktu saya pasien dermais itu sama seperti di sini, menunggu dokter itu sore, siang ke sore. Jadi kita datang daftar BPJS tuh waktu kita luang. Nah di dermais itu diadakanlah kayak seminar-seminar yang boleh diikuti oleh penyintas kankernya, pasiennya ataupun pengunjung. Nah di situ digunakan kami untuk belajar mengetahui apa sih kanker itu, seperti apa sih, apa yang boleh kita lakukan. Nah, sementara di sini belum ada. Nah, itu yang membuat masyarakat kadang-kadang merasa kanker itu suatu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, yang sangat menakutkan. Bahkan mereka lebih percaya ke alternatif daripada melakukan pengecekan secara medis. Untuk penyuluhan yang diadakan nanti, mungkin seminar-seminar ke depannya mungkin bisa dilakukan, itu bisa diberitahu ke masyarakat. Kelainan di tubuh kita apa aja sih? Seperti benjolan atau keputihan atau menstruasi yang tidak normal atau merasa sesak yang untuk kurang nyaman, buang air kecil yang nggak lancar. Itu periksakan ke medis, jangan obat ini bisa loh belinya di luaran atau di sini bilangnya orang pintar ya. Nah ke orang pintar ini, ke orang pintar itu. Nah sehingga banyak tanggapan mereka dan melakukan hal-hal yang salah. Sebelum waktu pas Ibu itu, Ibu juga kayak nggak terlalu memikirkan kalau itu hal biasa aja ya Bu ya awalnya ya Bu ya penyakit. Ketika belum punya saya biasa aja, tapi setelah dokter bilang Ibu kanker, itu saya ngelihat anak saya itu udah melo, nangis, untuk memejam mata pun saya takut. Saya takut ketika saya nanti ketiduran, saya besok nggak bangun gitu. Jadi dari berat badan saya 98 kg ketika itu sampai 47 kg. Turunnya sangat jauh. Jadi saya dibawa ke Jakarta itu dengan tanduk. Itulah saya menghimbau juga buat penyintas kanker mungkin ya, teman-teman yang merupakan ya sudah divonis sebagai penyintas. Bukan, kita tidak boleh egois dalam hal ini. Bahwa kita penyintas kanker minta dikasihani, keluarga harus respect sama kita, harus jangan seperti itu, karena sebenarnya mereka juga lelah, pendamping kita juga lelah. Melihat kita yang kesakitan, mereka juga pikiran, beban juga bagi mereka, apalagi bagi anak-anak, itu beban bagi mereka, dan mereka itu seperti udah ada traumanya. Jadi begitu ibunya makan ini dikit, langsung bilang, jangan makan. Ntar nanti malam kesakitan. Nah gitu. Jadi apa-apa dipantangin dia dulu yang mantang. Padahal menurut dokter kita tuh semua bisa kita konsumsi asal jangan berlebihan. Ini penyakit yang mohon maaf kanker ini ada keturunan nggak sih Bu? Bisa nggak sih kayak gitu? Iya, ada yang dari gen. Nah, dari gen itu dari keturunan. Artinya mungkin keluarganya dulu ada yang mama hormonal, ada yang mungkin pola hidupnya yang sangat-sangat tidak baik. Artinya mengkonsumsi makanan tuh yang jenis seperti instan atau makan siap saji. Nah itu sebenarnya sangat-sangat kurang baik. Karena saya dulu bekerja, pulang dari kerja saya harus
latihan voli dan kalau ada turnamen atau apa saya kan nggak sempat lagi di rumah. Jadi saya memang banyak mengkonsumsi ketika itu adalah makanan siap saji. Oh iya Bu, itu sarannya jangan terlalu sering ya Bu ya. Kalau bisa hindari. Aduh jadi takut. Tapi kalau untuk saat ini Bu Turizan untuk kondisi fisik ya Bu masih normal semua atau udah ada perubahan gitu Bu dari efeknya si cancer ini? Iya pasti, seperti seperti paru. Saya sudah kemoterapi dan hasil torak dikatakan clear. Tapi saya tetap, ya seperti Mbak Eza lihat ya, pernapasan saya kurang normal. Pernapasan? Iya, artinya saya napas walaupun seperti kayak orang lelah, kayak orang berjalan jauh, dan saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang agak-agak berat. Untuk kayak melihat atau duduk gini Bu, ada rasa ini nggak sakitnya kalau seperti saat ini? Sebenarnya untuk penyintas kanker bisa melakukan aktivitas bagaimana biasanya ya, kayak saya masih menjahit juga, masih merajut, dan kemarin itu kita mengikuti penyintas kanker itu mengikuti lomba kreativitas penyintas kanker yang diadakan oleh penyintas kanker Jakarta. Itu kita melakukan gerakan senam yang kita kirimkan videonya. Nah itu saya tetap ikut untuk memotivasi teman-teman, tapi dengan stagen penyangga tulang. Jadi saya gunakan stagen itu agar tidak merasakan sakit, tapi saya tetap melakukan gitu. Kalau untuk melihat masih normal ya Bu ya? Nah saat ini mungkin ada agak kendala di mata sebelah kanan, karena ketika kemoterapi tulang yang ke-17 saya drop itu saya sempat jatuh nggak sadar. Ketika sadar itu sudah ada pendarahan di mata. Nah saya tahu pendarahan di mata, tapi kembali saya melakukan kesalahan lagi, saya tidak memeriksakan, tapi setelah merasa tidak nyaman, muka sebelah kanan saya seperti tertekan, dan kalau lagi sakit itu sampai ke kepala. Jadi saya pernah melakukan cek CT scan kepala, itu ternyata saya nggak ada metastase ke otak. Akhirnya saya periksa ke dokter spesialis mata, hasil MRI-nya dikatakan bahwa di belakang bola mata saya ada beberapa nodul. Berarti sel kankernya. Iya. Oh jadi udah kesana juga ya Bu? Iya. Aku merinding. Pernah nggak sih Ibu di titik kayak udahlah aku mau nyerah aja? Gitu pernah nggak Bu? Sering sebenarnya. Untuk penyintas kanker seperti saya ya. Saya nampak seperti orang sehat ketika di depan teman-teman sering memotivasi mereka. Tapi dikala kita tuh pasien kanker siang gini nggak berapa sangat terasa sakitnya. Tapi ketika tengah malam itu sering kali terasa sakitnya. Nah pada sakit tengah malam itu tuh kadang-kala yang tadi saya doa, ya Allah kasih saya kesempatan nikmat umurmu agar saya bisa membantu teman-teman penyintas lainnya. Tapi ketika rasa sakit itu dan saya bilangnya, ya Allah kalau memang saya kematian lebih baik untuk saya bisa lebih kuat, tidak mengeluh dengan sakit saya minta kamu ambil saya. Karena memang sakitnya sangat luar biasa, bahkan saya sudah dikasih obat penahan sakit yang lainnya, itu saat ini sudah nggak berapa mempan. Akhirnya saya semalam konsulkan lagi ke dokternya, dokter menyarankan saya dikasih obat penenang, agar saya bisa istirahat. Masya Allah. Tapi seperti itu, aku aja merinding dengernya. Ya ampun. Tapi sebenarnya tergantung diri kita juga. Jadi saya tidak boleh larut dalam kesedihan. Karena saya harus memikirkan juga teman-teman penyintas lainnya. Ketika saya drop, mereka pasti, aduh ketuanya aja seperti itu. Gimana kita bisa kuat? Nah itu saya sangat-sangat jaga itu. Jadi di depan teman-teman saya tetap ya galak, marah-marah seperti mana kalau mereka nggak disiplin atau apa. Dan ketika mau motivasi pasien yang malas makan atau apa tuh, semua bisa dimakan, makan ayo. Yang pantang itu adalah ketika kamu tidak mau makan. Kalau kamu udah siap mati ya silahkan nggak mau makan. Padahal kita tuh ngerasain banget, saya tuh apalagi saya penyintasnya, ngerasain banget. Untuk menelan makanan itu seperti kita tuh menelan duri. Rasanya udah nggak nyaman, apalagi baru selesai kemo. Tapi setelah kalau kayak abis kemo kayak gitu, yang dibotakin gitu ya Bu ya? Tidak dibotakin, itu rontok sendiri. Oh rontok sendiri. Nah iya, untuk kemoterapi yang sekarang ini yang di cover BPJS itu ya kemo standar kayaknya ya, sehingga kemo pertama tidak langsung rontok semua rambut, tapi kemo kedua biasanya mulai rontok.
Nah, saya biasanya saya ngalamin ketika saya rontok pertama kali itu saya heptasin ya. Jadi begitu di kemo besok udah rontok, lepas sendiri itu di tempat tidur maupun di kamar mandi itu rontok semua. Itu perasaannya aduh, udah nggak bisa kita bayangkan. Oh, udah kayak mau mati aja nih gitu. Tapi untuk sekarang saya suka memotivasi teman-teman yang mau kemoterapi. Ayo, saya botakin rambut kamu. Saya dandanin kamu. Penyintas kanker tetap bisa cantik kok dengan tanpa rambut. Saya bilang gitu. Ini biasanya saya belakang ini teman-teman penyintas kanker yang kemoterapi saya yang botakin. Kita botakin, nah saya dandanin, saya foto, saya tunjukin ke beliau. Nah, cantik kan kamu, walaupun kamu tanpa rambut. Nah, itu anggota yang yayasan Ibu ketuai sekarang rata-rata usia berapa, Bu? Apakah ada anak muda? Ada. Kita dari usia 70-an sampai usia 4 tahun tuh ada. 4 tahun? Iya. Udah terkena cancer dia? Iya, kanker leukemia darah. Saya ada leukemia. Jadi ada remajanya juga, penderita kanker payudara, juga kelenjar getah bening. Anak umur 10 tahun juga ada kelenjar getah bening. Kan cancer juga ya? Iya. Nah, motivasi Ibu mungkin ini untuk motivasi pejuang cancer seperti yang Bu Turizan alami sekarang, mungkin boleh nggak Ibu kasih ke mereka? Saya sangat mengerti dan memahami rasa ketika dokter memvonis kita cancer ya. Sebagai seorang penyintas, itu saya sangat pahami. Tapi kita tidak boleh larut di dalam rasa sedih tersebut. Salah satu yang membuat kita tuh makin terpuruk dan drop itu adalah stres atau depresi kita. Jadi berusaha untuk mengolah pikiran. Kita masih bisa melakukan kok. Apapun bisa kita lakukan sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Bukan penderita kanker harus berbaring, makan disuapin atau apa, enggak. Masih bisa banyak yang bisa dilakukan. Dan kita ini menurut saya adalah manusia pilihan. Ketika orang lain tanpa isyarat atau apa Allah ambil, tapi kita masih dikasih kesempatan. Nih saya kasih kamu hidayah, nikmat kanker, sakit kanker. Perbaiki sebelum saya ambil kamu pulang. Nah, kalau saya menilai seperti itu. Jadi jangan pernah takut akan sebuah kematian. Penderita kanker pasti bilang, aduh sudah mau mati. Tanpa kanker juga mati kok, iya kan? Bahkan bisa aja kita keluar rumah, ketubruk atau apa bisa. Nah, jadi jangan pernah takut akan sebuah kematian, tapi berusaha gimana saya bisa sembuh, saya masih bisa beraktivitas, saya masih berguna untuk mereka. Dan selalulah berpikir, saya harus berbuat kebaikan. Karena mungkin besok atau nanti saya mati. Nah, sebelum mati ini saya harus buat nih kebaikan. Jadi setidaknya satu hari buatlah satu kebaikan. Luar biasa Ibu. Wow. Jadi kita kalau dipikir betul juga, nggak cancer juga kita akan mati juga ya Bu. Jadi untuk pejuang cancer pun ya kalau berpikir ke sana juga ya, kalau semua orang berpikir seperti Bu Turizan mungkin mereka juga semangat Bu. Tapi kalau mikirnya kita ini udah nggak guna, udah nggak apa-apa, akan makin depresi lagi kan. Tapi kalau dipikir kayak gitu betul juga gitu sih Bu Turizan. Makasih banyak kalau Ibu udah mau ceritain pengalaman Ibu ke kita, ke studio kita juga udah mau datang. Semoga Ibu Turizan cepat sembuh lah, diangkat ya Bu, amin. Kalaupun memang itu Ibu bisa menjalani hidupnya dengan semangat. Insya Allah. Makasih banyak ya Bu. Penyintas kanker yang lain di sana juga bisa menjalani hidup lebih semangat. Amin. Semangat juga buat Bu Turizan ya Bu. Insya Allah. Amin. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.